Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Bertemu kembali untuk kelas TI ya. Untuk kelas TI semester 3 ini bertemu dengan saya. Dan untuk kelas akuntansi ya ini kita baru pertama kali bertemu ya di perkuliahan online. Dan di perkuliahan sebelumnya kita belum pernah ketemu ya untuk kelas akuntansi sore ya. Jadi perkenalkan dulu untuk kelas akuntansi sore. Nama saya Jarodian Susationo MKom. Ya, di sini nanti untuk semester 3 ya. Semester 3 materi yang akan saya sampaikan adalah pemrograman .NET atau pemrograman Visual 1 VB.NET dasar ya, VB.NET dasar. Nah, untuk materi kita nanti ya, untuk materi kita di VB.NET dasar ini nanti adalah pengenalan ya untuk kelas sistem komputer. Untuk kelas TI Teknik Informatika ini di semester sebelumnya sudah pernah ada pemrograman basis data. Nah, isinya kalau di pemrograman basis data untuk yang TI itu adalah sudah ke perancangan database. Tetapi untuk semester 3 ini justru terbalik ya. Jadi harusnya dasarnya ini di semester 2 dan pertemuan lanjutnya ini di semester 3. Ya, kita hanya mengikuti saja sesuai dengan tugas kurikulum, tugas mengajar saya. Ya, saya tinggal mengikuti saja apa yang ditugaskan ke saya mengajar mata kuliah pemrograman visual ini ya. Nah, jadi kita untuk pertemuan atau di mata kuliah pemrograman visual 1 isi materinya adalah ini ada isi materinya nanti bentar saya lihatkan dulu ya isi materinya. Isi materinya ini ya, isi materi semester ini adalah pemrograman dasar, form control, event handler, prosedur dan function VB.NET. Ya, isinya nanti adalah dasar-dasar. Ya, padahal kalau yang kelas TI itu justru pemrograman .NET-nya sudah sampai ke perancangan database. Jadi sudah ada proses input, kemudian ada proses edit, hapus, dan menampilkan data dengan bahasa pemrograman Visual Basic.NET. Nah, untuk dasar ini yang akan saya sampaikan seperti tadi ada prosedur, ada function, ada form ya. Ada event handler dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ini ada pengenalan dulu, pengenalan dasar dari pemrograman Visual 1. Ya, seperti yang rekan-rekan lihat di layar monitor masing-masing. Ya, layar monitor atau layar handphone kalau yang pakai handphone ya. Nah, di dalamnya ini nanti apa saja yang akan kita bahas di perkuliahan kita. Nah, ini pokok pembahasan dari materi kuliah online kita maupun nanti kalau dulu ini pertemuan kuliah ini adalah kuliah konvensional. Ya, begitu juga dengan kuliah daring seperti ini ya kita tetap ada
pertemuan-pertemuan sesuai dengan format yang ada di Siakat. Itu ada pertemuan 1 sampai pertemuan 18 ya. Ada pertemuan 1 sampai 18. Nah, itu ada minggu tenang. Nah, kebetulan di awal kali perkuliahan kita di semester 3 ini minggu tenangnya sudah saya taruh di depan ya. Sebelum kita masuk ke materi itu saya liburkan dulu kan. Saya liburkan dulu. Nah, nanti untuk minggu tenang di sebelum ujian tengah semester tidak ada. Jadi sebelum ujian tengah semester kita tetap masuk. Kalau misalkan dengan mata kuliah yang lain rekan-rekan libur minggu tenang, saya untuk perkuliahan saya ini tetap masuk ya. Tetap masuk. Karena liburnya sudah saya oper atau saya pindah di depan ya. Jadi nanti kita liburnya di di belakang sebelum ujian tengah semester tidak ada. Tapi nanti sebelum ujian akhir semester ya, sebelum ujian akhir semester ini tetap ada minggu tenang. Tetap ada minggu tenang. Nah, apa saja yang nanti akan kita bahas? Nah, di pertemuan hari ini ya, di pertemuan hari ini bisa dilihat di sini ya. Ini saya tunjuk ya, ini ya. Di sini ya, biar kelihatan seperti YouTuber ya. Padahal ini kita bukan YouTuber ya. Saya menyampaikan materi ini untuk pembelajaran online saja melalui media elektronik atau media YouTube. Pertemuan 1 ini ada pengenalan dasar ya, pengenalan dasar dari pemrograman Visual Basic.net ya. Jadi dasar-dasarnya yang akan kita pelajari itu apa saja nanti ya. Ya, kita harus kenal dulu. Ya, kita harus kenal dulu ya, meskipun untuk kelas TI ini sudah mengenal ya. Terlebih dahulu itu justru malah sudah mengenal ya, sudah mengenal dari Visual Basic.net. Bahkan sudah membuat project untuk aplikasi penjualan ya waktu itu ya, kalau tidak salah ya. Aplikasi penjualan di mata kuliah pemrograman basis data. Nah, justru di semester ini sekali lagi saya menyampaikan bahwa semester ini masih dasarnya. Ya, berarti nanti tidak ada database ya, meskipun nanti di sini ada pengenalan sekilas ya. Pengenalan sekilas tentang database MySQL. Ya, pasti untuk anak TI itu sudah memahami semua ya. Sudah memahami semua dan sudah tahu ya tentang database, cara mengelola program data di dalam pemrograman Visual Basic.net itu seperti apa. Anak TI sudah tahu ya, karena sudah pernah. Nah, kalau yang untuk akuntansi kan baru ya ini ya, baru pertama kali ini ya mengenal yang namanya Visual Basic.net. Ya, meskipun di semester-semester sebelumnya sudah pernah diajarkan tentang seperti apa? Interaksi ya, interaksi manusia dengan komputer. Itu isinya adalah Visual Basic juga ya. Visual Basic, tetapi Visual Basic-nya ya kalau tidak salah Visual Basic 6. Ya ini. Jadi nanti kita perlu tahu Visual Basic.net itu seperti apa. Ya. Ya, pada dasarnya Visual Basic.net tidak jauh berbeda dengan Visual Basic 6. Kalau yang sudah pernah tahu tentang Visual Basic 6, ini tidak jauh berbeda dengan Visual Basic 6. Hanya komponen-komponennya saja, hanya frameworknya saja yang berbeda. Ya, hanya berbeda di sisi frameworknya saja. Terkait dengan struktur bahasanya itu semua hampir sama. Tetapi ada sedikit penyempurnaan, ya ada sedikit penyempurnaan di dalam pemrogramannya. Nah, nanti ada pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Tidak perlu saya jelaskan. Nah, berikutnya ada sistem penilaian. Saya kira rekan-rekan nanti
bisa tahu dari dosen-dosen yang lain, kurang lebihnya hampir sama prosentasenya. Dari presensi, tugas-tugas, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester. Ini nanti ada poin-poin prosentasenya. Ya, poin penilaian atau grade penilaian. Ya, grade penilaian nilai E itu grade-nya adalah 0 sampai 39. Ya. Nilai D 40 sampai 59, nilai C 60 sampai 69, nilai B 70 sampai 79, nilai A 80 sampai dengan 100. Nah, satu lagi kalau yang sistem komputer lagi. Kalau untuk yang akuntansi ya, kalau yang akuntansi nanti belum punya softwarenya. Ya, ini cukup besar sebenarnya ya, softwarenya ini cukup besar. Kalau misalkan ada yang punya teman anak TI yang dekat rumahnya atau anak TI yang dulu pernah ngopi master atau pernah download, nanti bisa download saja ya softwarenya ini, Visual Basic Express pakainya ya. Atau kalau misalkan menyempatkan waktu datang ke sini, menemui teknisi yang ada di sini untuk mengcopy master Visual Basic Express, nanti minta saja ya. Minta masnya teknisi ya, Mas teknisi di sini ada Mas Rian sama Mas Arik. Ya, Mas Rian sama Mas Arik nanti bisa datang ke kampus minta softwarenya. Ya, kalau yang Visual Studio ya, yang Visual Studio itu cukup besar. Ya, cukup besar 4 giga. Kapasitasnya hampir 4 giga ya. Hampir 4 giga untuk Visual Studio-nya. Ya. Nah, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini nanti adalah pengenalan Visual Basic.NET, kemudian konsep pemrograman visual yang berbasis visual, tampilan Visual Basic.NET itu seperti apa, kemudian tujuan belajar kita belajar pemrograman Visual 1 ini tujuannya apa, supaya kita tahu tentang bahasa-bahasa pemrograman lain selain bahasa-bahasa pemrograman yang pernah rekan-rekan pelajari. Ya, jadi ada banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang ada di dunia IT ya, ada di dunia IT itu banyak sekali. Ya, salah satunya adalah bahasa pemrograman basic. Ya, bahasa pemrograman basic. Nah, kemudian kita dapat memahami tampilan. Kita tahu, oh tampilan ini itu punyanya Visual Basic 6, oh tampilan ini itu punyanya Visual Basic.NET, oh tampilan ini punyanya pemrograman web. Ya, jadi kita tahu. Nah, makanya kita juga perlu tahu isi dari Visual Basic.NET ini seperti apa. Ya, isinya itu apa saja. Nah, maka kita perlu mempelajarinya. Nah, awal mula atau cikal bakal munculnya sebuah bahasa pemrograman Visual Basic.NET ini adalah dari bahasa basic. Ya, ini ya, dari bahasa basic. Jadi dari bahasa basic itu dulu, nah ini ya, dari bahasa basic, kelihatan enggak? Nah, ini saya munculkan, nah ini laser. Nah, dari bahasa basic. Jadi awal mulanya ini dari bahasa basic, diciptakan oleh Profesor John Kemeney dan Thomas Kurt dari kampus Dartmouth pada pertengahan tahun 1960-an. Jadi Visual Basic ini muncul pertama kali sebutannya bukan Visual Basic, melainkan adalah Basic. Basic, Turbo Basic, baru Visual Basic.
Jadi basic ini merupakan pengembangan dari pendahulunya, yaitu Visual Basic maksud saya ya. Visual Basic ini merupakan pengembangan dari pendahulunya, yaitu bahasa pemrograman basic ini. Ya, basic itu singkatan, ada singkatannya atau merupakan singkatan dari beginner, ya, beginner. Jadi pemula. Ya, untuk pemula, bahasa pemrograman untuk pemula. Ya. Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. Jadi sebenarnya Visual Basic ini atau basic itu adalah sebuah bahasa pemrograman untuk para pemula. Ya, masih dasar. Ya, masih pemula. Jadi sebelum nanti kita belajar bahasa-bahasa pemrograman yang lain, kita tahu dulu. Kita harus mempelajari basicnya dulu. Kalau orang bilang basic, kita punya basic, kita punya dasar, ya. Kita punya ya awalan, ya, awalannya atau beginner, ya, untuk pemula, yang memulai dari sebuah pemrograman. Ya, jadi kita jadi sebuah orang pemula. Ya, meskipun di dalam bahasa pemrograman basic ini bisa digunakan untuk pemrograman yang tingkat mahir, ya, tidak lagi pemula, ya, tidak lagi beginner, tapi tingkat mahir. Ya. Bahasa basic ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya. Masuk kategori bahasa pemrograman tingkat tinggi. Mengapa? Ya, karena yang disebut dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi ini adalah mampu menerjemahkan bahasa manusia ke dalam komputer. Ya. Maksudnya seperti apa? Jadi kita punya ide, kita punya gagasan, kita punya inovasi lah. Kita punya inovasi untuk membuat sebuah aplikasi. Ya, kita mau membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi yang akan kita buat itu seperti apa? Nah, kita punya inovasi. Nah, sehingga di situ kita punya sebuah rancangan untuk membuat program. Ya, jadi bahasa pemrograman basic ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi tadi. Ya, jadi perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer. Ya, perintah yang kita berikan. Ya, perintah yang kita berikan sehingga mampu dipahami oleh bahasa komputer. Ya. Ya, jadi manusia, kita sebagai manusia ini ingin sekali mengontrol komputer. Saya ingin mengontrol komputer dengan perintah-perintah yang saya berikan. Ya, maka di dalam sebuah bahasa pemrograman itu ada yang namanya prosedur. Ya, nanti kita mengenal prosedur, ada metode. Nah, metode ini yang akan dijalankan oleh komputer sesuai dengan bahasa yang kita berikan. Ya. Sesuai dengan bahasa yang kita berikan. Contoh misalkan, ya, kalau sekarang itu sudah maju, sudah canggih, sudah berbasis suara. Misalkan buka pintu. Ya, contoh itu kalau iklan-iklan voice, namanya ini bukan iklan, ada yang mengiklankan sebuah produk yang dengan menggunakan perintah. Seperti ya saya menyebut mobil, ya, mobil sekarang teknologi itu sudah menggunakan teknologi voice command. Ya, voice command. Jadi hanya dengan menyebutkan atau memerintahkan berdasarkan suara itu bisa jalan. Ya, misalkan buka jendela, maka nanti jendela itu akan membuka. Ya. Putar lagu. Ya, misalkan saya pengen komputer saya ini hanya dengan menggunakan perintah bahasa itu bisa buka Microsoft Office. Ya, maka Office ini nanti akan jalan. Ya. Ya, kita bisa menjalankan Office secara langsung tanpa harus mencari Office itu letaknya di mana. Ya, itu. Di Visual Basic pun nanti kedepannya akan
bisa menerapkan bahasa pemrograman yang menggunakan voice atau voice command. Ya, sudah dikembangkan terus, ya, sesuai dengan teknologi nanti bisa dikembangkan, ya, nanti bisa dikembangkan. Ya. Jadi perintah-perintahnya itu kalau di sini kita masih menggunakan command text ya, text command. Jadi kita mau memerintah komputer, ya, kita menjalankan menghitung, contoh ya, program menghitung, hitung nilai dari sekian sampai sekian. Saya hanya memasukkan nominal awal sama nominal berikutnya. Mau pakai perkalian, mau pakai pembagian, seperti kalkulator itu kan kita bisa menghitung. Nah itu. Jadi perintah-perintah yang nanti dapat dimengerti oleh komputer dengan menggunakan metode dan prosedur-prosedur yang ada di komputer tersebut. Ya, ini ya. Nah, awal mulanya tadi kenapa disebut dengan Visual Basic? Karena sudah muncul sebuah pengembangan yang awal mulanya menggunakan text command, ya, berbasis teks. Ya, jadi zaman dulu ini bahasa basic, ya, bahasa basic itu masih menggunakan text command, ya, masih kebanyakan menggunakan teks. Ya, mulai dari perintah, mulai dari tampilan itu masih menggunakan teks. Jadi basic ini masih menggunakan text command. Nah, sehingga Microsoft mengembangkan teknologinya, ya, Microsoft mengembangkan teknologinya, ya, ke dalam bentuk Windows. Ya, dulu zaman pertama kali komputer itu muncul, ya, zaman pertama kali komputer muncul, ya, komputer, ya, sistem operasi, ya, sistem operasi itu muncul adalah masih under DOS, ya, maka dulu disebut dengan disk operating system. Itu tahun 80-an. Ya, ini tahun 60-an ini Windows, ya, bukan Windows ya, sistem operasi, ya, sistem operasinya masih berbasis disk, ya, sehingga disebut dengan DOS. Kalau ada yang kelahiran tahun 80-an di kelas ini pasti tahu, ya, zaman dulu, zaman belajar komputer pertama kali itu sistem operasinya masih menggunakan disket, ya, masih menggunakan disket. Tapi sekarang tidak ada disket, ya. Ya, sudah tidak ada disket sekarang, ya, adanya apa? Adanya adalah flash disk, ya. Dan sistem operasinya pun sekarang sudah model tanam, ya, sudah tertanam di komputer, ya, jadi kita tidak perlu kemana-mana bawa disket. Kalau dulu kita mau menyalakan komputer, kita harus memasukkan disketnya terlebih dahulu, ya. Ya, kita masih menggunakan perintah command, ya, command prompt, ya, itu ya. Kalau ada yang di semester 1 pernah dikasih materi dasar komputer, ya, dasar komputer, ada pengenalan disk operating system, DOS command, ya, ada DOS commandnya di situ, perintah commandnya yang dituliskan di dalam tampilan. Kalau sekarang pakai tampilan Windows, ya, kalau dulu, ya, begitu mau menyalakan komputer masukkan disket, dah tampilannya layar hitam. Tampilannya layar hitam, di situ muncul APROM, ya. Dulu kalau pakai disket munculnya APROM. Kita mau cari file, ya, kita pakai perintah dir, ya, dir spasi slash apa, semua pakai perintah. Tapi sekarang
dengan munculnya sistem operasi Windows pada tahun 90-an ya. Mulai tahun 90 itu sudah ada Windows pertama kali. Windows yang berikutnya Windows 95, Windows 98, Windows XP, kemudian ada Windows NT, kemudian ada Windows sampai sekarang ya, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Dengan berkembangnya sistem operasi maka bahasa basic tadi, bahasa basic ya, dikembangkan menjadi bentuk visual, ya, visualisasi, sehingga di situ nanti akan lebih lebih mengutamakan tampilan, ya, lebih mengutamakan tampilan. Ya, contoh sekarang ini pun kalau kita membuat sebuah presentasi seperti ini ya, kalau tampilannya kalau yang saya gunakan ini standar dan tidak menarik. Ya, ada yang menggunakan presentasi ini cukup menarik, dikasih animasi apapun itu yang namanya visual. Ya, jadi berupa grafik user interface. Ya, tampilan antar muka istilahnya ya, tampilan antar muka dengan user itu berupa grafik. Ya, grafik bukan artian yang grafik batang, grafik garis itu bukan, tapi tampilan ya, ada gambar, ada teks, misalkan kita tambah kotak ya, tambah objek kotak, tambah dikasih gambar ya, ada seni-seninya di situ. Ya, kalau kita melihat seperti tampilan yang sekarang ini ya, tampilan aplikasi web itu sudah macam-macam desainnya. Ya, seperti Facebook itu pun tampilannya sudah dibikin semenarik mungkin sekarang ini ya. Kemudian ada tampilan website yang tampilannya menarik, desainnya bagus. Ya. Ada gambar, kemudian ada macam-macamnya. Nah, itu yang disebut dengan visualisasi. Ya. Dengan adanya visual, ya, munculnya visual basic dalam membuat sebuah program itu kita tidak perlu menuliskan banyak teks komen tadi ya. Teks komennya tidak terlalu banyak. Jadi misalkan kita mau membuat objek kotak, ya, cukup hanya tinggal drag and drop saja ini ya. Cukup melakukan drag and drop. Ya, jadi kita tidak perlu menuliskan untuk membuat objek kotak. Kalau zaman dulu itu kita harus menentukan koordinat awal. Koordinat awal berapa? Koordinat horizontalnya berapa, mulai dari titik berapa sampai titik berapa. Nah, kalau mau turun dari titik berapa sampai titik berapa. Kalau mau kembali lagi ke kiri. Jadi kalau kita mau membuat objek kotak dari titik pertama, ditarik garis ke kanan sesuai dengan jumlah pikselnya itu sehingga membentuk sebuah garis. Ya, terus kemudian diklik di titik berikutnya itu titik berhenti untuk membuat garis lurus, ya, garis lurus, garis horizontal. Kalau mau membuat garis vertikal ya kita tentukan titik awalnya berapa, tarik ke bawah. Ya, ada sumbu XY-nya, ya itu. Ya, pakai sumbu XY. Jadi koordinat ini adalah koordinat X dan koordinat Y. X berapa, Y berapa, sehingga dia akan membentuk sebuah garis. Itu. Ya, tapi sekarang cukup mudah, cukup enak. Tinggal drag and drop saja. Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang mendukung objek atau yang disebut atau yang sering kita kenal dengan object oriented. Ya, object oriented programming. Ya, jadi di sini pemrograman, bahasa pemrograman yang sekarang ini ya, kalau Visual Basic 6 itu belum mengenal istilah object oriented. Ya, mengapa? Karena Visual Basic 6 struktur bahasanya masih bahasa prosedural.
ya, bahasa prosedural. Jadi mendatar, ya, perintahnya datar. Tetapi kalau di dalam pemrograman Visual Basic.NET itu perintahnya terstruktur. Jadi ada level-levelnya, ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh prosedur atau dipenuhi oleh metode tersebut di dalam bahasa pemrograman Visual Basic.NET. Ya, jadi intinya Visual Basic.NET ini merupakan pengembangan ya. Ya, ini tadi Mas, sudah ya. Nah, Visual Basic ini merupakan Visual Basic.NET ya. Visual Basic.NET itu merupakan pengembangan dari Visual Basic 6. Ya, yang dulu masih seperti itu saja bahasanya, tidak ada variasinya. Sekarang dikembangkan oleh Microsoft dengan memunculkan Visual Basic 2003 awal mulanya ya. Visual Basic.NET ini awal mulanya adalah 2003 sampai dengan sekarang. Ya, sampai dengan sekarang. Nah, Visual Basic sendiri adalah bahasa pemrograman yang berbasis event driven. Ya, artinya apa? Artinya event driven programming ini adalah program ya, program penunggu sampai ada tanggapan dari pemakai. Artinya adalah seperti tadi yang saya sebutkan. Saya ingin memerintah komputer. Ya, komputer ini akan saya perintah. Ya, ada program di komputer itu, ada program. Misalkan program untuk menghitung. Nah, kalkulator lah, contoh simpelnya adalah kalkulator. Ya, meskipun di dalam kalkulator itu banyak algoritma-algoritma yang diterapkan di dalamnya. Saya masukkan angka 1 ditambah angka 2. Itu baru inputnya. Saya baru menginputkan. Ya, event drivernya belum ada di situ. Masih input. Ya. Event drivernya adalah pada saat saya tekan enter atau saya tekan sama dengan, akan keluar nilai. Ya, akan keluar nilai hasil 1 tambah 2 tadi atau 1 kali 2 tadi. Akan keluar nilai. Nah, itu yang disebut dengan event driven pada saat saya menekan enter. Ya, pada saat saya menekan enter, maka dia akan menghasilkan atau memproses. Ya. Akan mendriven, ya, mendriven sesuai dengan event, ya, sesuai dengan event yang saya berikan atau yang kita berikan di program tersebut. Paham ya maksud saya ya, ini ya, terkait dengan bahasa pemrograman event driven. Ya. Visual Basic.NET adalah salah satu bahasa pemrograman dalam .NET Framework. Ya, ini adalah salah satu bahasa pemrograman dalam .NET Framework. Ya. Ya. .NET Framework itu apa? .NET Framework adalah framework, ya, framework yang ada di dalam sistem operasi Windows. Ya, sebuah framework yang ada di dalam sistem operasi Windows yang dimanfaatkan oleh Visual Basic atau dimanfaatkan oleh pengembangnya yaitu Microsoft untuk membuat sebuah bahasa pemrograman Visual Basic yang disebut dengan Visual Basic.NET. Nah, mengapa disebut dengan .NET atau VB.NET? Karena di dalamnya menggunakan teknologi miliknya Microsoft yaitu Microsoft.NET. Ya, Microsoft.NET itu banyak sekali ya, di dalam Microsoft.NET itu banyak sekali ya, ini ya, .NET Framework, kemudian nah ini isinya itu banyak sekali frameworknya, tidak hanya Visual Basic saja. Jadi Common Language Specification ya, ya bahasa ya,
spesifikasi bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman, ya, bahasa-bahasa yang spesifikasi di dalam .NET Framework. Ya, itu. Jadi mengapa disebut dengan Visual Basic.NET ya? Karena memanfaatkan teknologi punyanya Microsoft. Ya, teknologi punyanya Microsoft yaitu teknologi .NET. Ya, karena yang membuat Microsoft, ya Microsoft sudah mengembangkan ke teknologi .NET. Nah, kalau Visual Basic 6 bagaimana? Ya, Visual Basic 6 itu belum menggunakan teknologi .NET. Ya, sehingga di dalam bahasa pemrogramannya masih menggunakan model prosedural. Nah, kalau di Visual Basic.NET ini nanti selain prosedural kita juga bisa menerapkan struktur pemrograman berbasis objek tadi atau object oriented programming. Nah, ini ada keuntungan dari mempelajari .NET adalah ya tidak adanya data dynamic link yang trouble, ya, strong typing, cross platform possibility. Jadi ada beberapa platform yang tersedia di dalamnya. Kemudian more application, ada banyak aplikasi. Satu kode untuk beberapa aplikasi. Ya, bisa untuk beberapa aplikasi. Jadi Visual Basic itu nanti kode Visual Basic bisa kita gunakan untuk tampilan visual maupun untuk tampilan mobile juga ada, untuk tampilan web juga ada, juga bisa maksud saya itu. Nah, ini adalah tampilan interface dari Visual Basic.NET. Jadi rekan-rekan nanti bisa melihat tampilannya itu seperti ini ya. Ya, tampilan tidak jauh berbeda dengan Visual Basic 6. Ya, jadi tampilannya tidak jauh berbeda dengan Visual Basic 6 ya. Cuman yang membedakan ada bagian toolbox. Ya, di bagian toolbox di situ ditunjukkan dalam bentuk teks dan icon. Nah, kalau Visual Basic 6 kan hanya icon-icon saja ya. Kita tidak bisa tahu dengan pasti ini objek apa namanya. Harus kita sorot dulu baru keluar teksnya. Nah, kalau di Visual Basic.NET ini sudah ditunjukkan kalau kita mau cari label atau textbox sudah tinggal cari huruf T, textbox. Oh, ini textbox. Tinggal kita pasangkan di area form. Jadi area form ini merupakan area desain atau area kerja kita nanti ya. Untuk membuat desain tampilan, ya, untuk membuat interface-nya itu kita masukkan ke dalam form. Nah, ini nanti ada beberapa prosedur-prosedur yang harus kita pelajari juga. Nah, kalau di dalam Visual Basic 6 ini namanya adalah Project Explorer. Tapi kalau di dalam Visual Basic.NET ini namanya Solution Explorer. Ya, ini di bawah masih sama Windows Properties. Jadi untuk nilai karakteristik tiap-tiap objek ya, tiap-tiap objek dia punya karakteristik tersendiri dan punya nilai-nilai yang nanti dapat kita gunakan untuk memberikan nilai. Contoh label. Label itu kalau di dalam program kita gunakan untuk membuat sebuah teks yang bersifat statik. Ya. Jadi hanya bisa kita isi melalui properties. Ya. Nilai teksnya itu bisa kita ketikkan melalui properties. Ya, tapi kalau kita ingin mengisi nilai teks yang sifatnya dinamik, ya kita gunakan textbox, bukan label tapi textbox. Kita gunakan textbox. Nah, di situ nanti bisa berubah-ubah. Kita bisa mengisi awal mulanya kita ngisi nilai A, sekarang diganti menjadi nilai B. Nah, seperti itu ya.
Terus kemudian ya ini ada penjelasannya. Nah ini untuk membuka, ini tampilan pertama kali. Nah nanti saya pakainya ini ya Visual Studio 2008. Nah nanti kalau rekan-rekan mau install, nah install yang Visual Basic Express ya, Visual Basic 2008 Express gitu aja. Nah, di sini ada Net Framework. Sebenarnya Windows itu sudah punya Net Framework teknologi sampai yang terbaru. Ya, kalau kita pakai kita pakai Windows 10, Net Framework-nya itu kalau tidak salah Net Framework 4 atau berapa ya? Atau 3,5 ya. Ya, kita cek dulu ya. Saya lupa Net Framework-nya berapa. Nah ini kalau kita membuat project baru, nah, ini 3,5 ya, 3,5 untuk yang Windows 10 Net Framework-nya 3,5. Kalau diinstal di Windows 7 Net Framework-nya bisa Net Framework 2 ya. Net Framework-nya Net Framework 2. Jadi Net Framework ini menyesuaikan sistem operasi yang kita gunakan ya. Sistem operasi yang kita gunakan. Net Framework-nya Net Framework berapa? Itu. Nah, ini itu ya. Ini ya. Jadi untuk kali ini untuk pertemuan pertama saya jelaskan dulu apa itu Visual Basic.net, baru nanti minggu berikutnya pertemuan kedua dan seterusnya baru kita akan masuk ke dalam, kita mempelajari dalamnya dari Visual Basic.net, yaitu kita akan membahas mengenai penggunaan objek dalam pemrograman Visual Basic.net, objek dan propertiesnya. Ya, kita harus tahu objek apa, propertiesnya apa, objeknya apa, propertiesnya apa. Jadi kita harus memahami dan kita harus jelajahi satu persatu supaya nanti kita akan lebih mudah dalam menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Itu ya. Baik, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama kita di perkuliahan online terkait dengan mata kuliah pemrograman Visual 1 dengan submateri adalah Visual Basic.net. Ya. Jadi sebelum saya akhiri ada sedikit pesan-pesan ya dari saya. Ya, jadi di pertemuan pertama ini ya saya nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, nanti presensi tetap masuk di Siakat dan di YouTube. Di Siakat juga login, buka materinya, kemudian nanti masuk ke YouTube. Silakan masukkan presensi kehadiran juga di YouTube. Sehingga saya punya 2 rekap. Kenapa? Karena kalau saya mau merekap kehadiran yang pertemuan-pertemuan sebelumnya nanti kesulitan. Saya kesulitan dan tidak bisa karena di Siakat sistemnya hanya di pertemuan saat ini saja yang kelihatan. Pertemuan sebelumnya belum bisa kita lihat siapa saja yang hadir di situ ya. Ya mungkin nanti ada pengembangan lagi di sistem Siakat. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kita. Oh ya, jangan lupa masukkan review ya, mereview pembelajaran saya selama perkuliahan nanti ya. Tiap pertemuan nanti silakan direview. Nah, review ini tujuannya adalah untuk membangun ya. Membangun atau memberikan kritik saran yang membangun untuk saya ya. Untuk saya supaya nanti saya bisa selalu mengembangkan teknik-teknik pembelajaran yang harus saya terapkan. Ya, seperti apa demi kemajuan dan kesuksesan kita bersama. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kondisi tetap jaga kondisi kesehatan kita. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.